Budget 5 jutaan ke bawah, tapi mau jam yang bisa dipakai kerja, nongkrong, bahkan acara formal, dan tetap kelihatan elegan? Halo sahabat PGJ Watches, kembali lagi bersama saya, Spinky Wijaya Kusuma. Di video kali ini, kita akan bahas sesuatu yang sangat penting buat kalian yang mau beli jam pertama atau upgrade dari jam basic, yaitu bagaimana memilih jam tangan di budget 5 jutaan ke bawah yang benar-benar bisa dipakai kemana saja. Karena banyak orang salah beli, jamnya keren tapi cuma cocok di satu kondisi, akhirnya jarang dipakai. Di video ini kita akan bahas bagaimana memilih jam yang fleksibel, plus beberapa rekomendasi terbaiknya. Di budget 5 jutaan ke bawah, masalah yang paling sering terjadi sebenarnya bukan soal kualitas, tapi soal pemilihan desain. Banyak jam yang terlihat menarik di awal, tetapi ternyata terlalu sporty untuk dipakai formal, atau terlalu dressy sehingga tidak nyaman untuk dipakai sehari-hari. Selain itu, ada juga jam dengan dial yang terlalu ramai. Banyak detail yang justru membuatnya terlihat kurang elegan. Di titik ini, banyak orang terjebak memilih berdasarkan fitur atau brand, bukan berdasarkan bagaimana jam tersebut akan dipakai. Padahal di range harga ini, yang paling penting bukan mencari jam paling kompleks, tetapi yang paling fleksibel. Jam yang bisa masuk ke berbagai situasi tanpa terasa salah tempat. Inilah yang sering diabaikan, padahal justru menjadi kunci utama dalam memilih jam pertama yang benar. Dan di titik ini, kita mulai masuk ke hal yang lebih penting. Kalau bukan soal fitur atau brand, lalu apa yang sebenarnya harus kita cari? Kalau kita mulai dari yang paling aman dan paling lengkap, Seiko adalah salah satu pilihan terbaik di budget ini. Seiko punya keunggulan di fleksibilitas, terutama lewat lini Seiko 5 dan Presage. Untuk kalian yang butuh jam daily yang bisa dipakai kemana saja, Seiko 5 dengan model seperti SNXS atau SNKL adalah pilihan yang sangat solid. Dialnya clean, ukurannya proporsional, dan tidak terlalu sporty sehingga masih bisa masuk ke situasi semi formal. Kalau kalian ingin sesuatu yang lebih elegan, Presage bisa jadi upgrade yang sangat menarik. Dialnya terkenal kuat dengan berbagai tekstur seperti koktail atau enamel yang memberikan kesan jauh lebih mahal dari harganya. Jadi dari Seiko saja kalian sudah bisa dapat dua karakter, yang santai tapi tetap rapi dan yang lebih elegan tanpa harus keluar budget. Dan kalau kita naik sedikit ke arah Swiss, ada brand yang sering jadi pilihan aman banyak orang. Selanjutnya, kalau kalian ingin sesuatu yang lebih clean, lebih modern, dan punya sentuhan Swiss made, Tissot adalah pilihan yang sangat kuat. Model seperti Tissot Gentleman menawarkan desain yang simple, tapi justru disitulah kekuatannya. Dialnya tidak ramai, finishingnya halus, dan sangat mudah dipadukan dengan berbagai outfit. Mau dipakai kerja, meeting, atau casual pun tetap masuk. Selain itu, movement Powermatic 80 memberikan nilai tambah dari sisi teknikal, dengan power reserve yang panjang dan performa yang stabil. Alternatif lainnya adalah Tissot PRX Quartz yang tampil lebih sporty modern, tapi tetap bisa terlihat rapi jika dipakai dengan cara yang tepat. Kalau Seiko unggul di karakter, Tissot unggul di balance. Dan sekarang kita masuk ke pilihan untuk kalian yang lebih mengutamakan kepraktisan. Kalau kalian tipe yang tidak mau ribet, Citizen dengan teknologi Eco Drive adalah salah satu pilihan terbaik. Jam ini menggunakan tenaga cahaya, jadi tidak perlu ganti baterai secara berkala. Ini membuatnya sangat praktis untuk dipakai dalam jangka panjang. Dari sisi desain, Citizen banyak menawarkan model yang clean, tipis, dan ringan di pergelangan tangan. Inilah yang membuat Citizen sangat nyaman untuk daily use. Tidak terlalu mencolok, tapi tetap rapi. Tidak terlalu berat, tapi tetap terasa proper. Kalau Seiko dan Tissot bermain di karakter dan balance, Citizen bermain di kenyamanan dan kepraktisan. Dan kalau kalian ingin sesuatu yang sedikit lebih unik secara visual, kita masuk ke brand berikutnya. Orient adalah pilihan yang sering dianggap sebagai value king di dunia jam otomatis. Model seperti Bambino menawarkan tampilan yang sangat elegan dengan harga yang relatif terjangkau. Dialnya clean dengan sentuhan klasik, membuatnya terlihat seperti jam yang lebih mahal dari harganya. Selain itu, beberapa model menawarkan open heart yang memperlihatkan bagian movement di dalamnya. Ini memberikan kesan mekanikal yang lebih hidup dan berbeda dibanding jam biasa.
Memang Orient sedikit lebih condong ke arah formal, tapi tetap bisa dipakai sehari-hari selama tidak terlalu sporty. Dan kalau kalian ingin opsi yang lebih simple, bahkan lebih affordable, masih ada satu brand yang sering diremehkan. Casio sering dianggap sebagai jam entry level biasa, tapi sebenarnya ada beberapa model yang surprisingly bagus. Lini seperti MTP atau beberapa Edifice menawarkan desain yang clean dan minimalis, dengan harga yang sangat terjangkau. Memang dari sisi finishing dan prestige tidak setinggi brand lain, tapi value yang ditawarkan sangat tinggi. Bahkan beberapa model sudah memiliki lume yang cukup menarik, memberikan sedikit karakter tambahan. Ini adalah pilihan untuk kalian yang ingin jam simple, tidak ribet, tapi tetap terlihat proper saat dipakai. Dan setelah melihat semua pilihan ini, sekarang kita kembali ke satu hal yang paling penting. Dari semua tadi, kita bisa lihat bahwa di budget 5 jutaan ke bawah, pilihan jam sebenarnya sudah sangat banyak. Yang penting bukan mencari yang paling mahal atau paling kompleks, tapi yang paling sering dipakai. Lebih baik punya satu jam yang bisa dipakai kemana saja daripada banyak jam tapi jarang digunakan. Karena pada akhirnya jam terbaik bukan yang paling mahal, tapi yang paling kepakai. Kalau kalian cuma boleh pilih satu jam di budget ini, kalian pilih yang mana? Tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang suka konten video seputar jam tangan mewah dan menarik lainnya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten lainnya. Dan kita bertemu lagi di video berikutnya. See you, bye-bye!